Sudah banyak serangan teroris dan gangster yang ingin menghancurkan India, tapi mereka tidak pernah berhasil. Selama 20 tahun terakhir, Sadhubai menjadi penguasa dunia gangster Asia. Dia juga menjadi buronan polisi India karena telah banyak melakukan serangan teror. Hanya orang yang bernama Badshah berani melawan Sadhubai. Badshah yang diperankan JRNTR adalah gangster yang telah banyak membunuh gangster lainnya. Dia juga buronan polisi India. Badshah. Saat ini, Badshah sudah bisa diringkus oleh kelompok Sadhubai di Hong Kong. Ayah Badshah dan Red juga ditangkap dan akan dibunuh oleh orang yang bernama Crazy Robert. Yalah. Nana. Badshah murka ayahnya ingin dibunuh. Meski diikat, dia mampu menyelamatkan ayahnya. Semua anak buah Sadhubai dibantai dengan begitu keren. Badshah membawa ayahnya pergi dan meninggalkan Crazy Robert yang ketakutan. Beberapa hari kemudian, Badshah pergi ke kota Milan, Italia. Di sana, Badshah melakukan PDKT terhadap seorang aktivis sosial, Janaki, yang diperankan Kajal Agarwal. Badshah membantu Janaki saat mengumpulkan donasi untuk kegiatan sosial. Excuse me. No. ఏమండి? Untuk bisa lebih dekat dengan gadis itu, Badshah berpura-pura sebagai pria yang patah hati. Dia ingin bunuh diri karena ditipu pacarnya, Saira. Namanya juga bukan Badshah, tapi Rama Rao. Goodbye. Janaki menghentikan langkah konyol Rama. Janaki berjanji akan membuat Rama Rao menemukan banyak alasan untuk tetap hidup. Taktik Badshah berhasil. Dia menjadi lebih dekat dengan Janaki. Bahkan diajak tinggal di rumahnya agar tidak ingin bunuh diri lagi. Apa yang dilakukan Badshah bukan lelucon. Ada misi besar yang dibawa sehingga mendekati Janaki. Tapi informasi dari gengnya, anak buah Sadhubai juga datang mengejar Badshah hingga ke Italia. Badshah sendiri tetap berpura-pura seperti pemuda polos di hadapan Janaki. Termasuk ketika sekelompok anak buah Sadhubai datang menyerang. Janaki mengira para penjahat datang untuknya. దాంతో వాళ్ళు పగబట్టి నా కోసం వీళ్ళని పంపించుంటారు. Badshah mengajak Janaki lari agar selamat. Tapi Janaki mengaku tidak takut melawan penjahat. Badshah juga diminta berani melawan. Anggap para preman itu seperti pacar kamu. Tumpahkan semua rasa benci dan amarah, ujar Janaki. బాడీలో ఉన్న ఎనర్జీ మొత్తం పిడికిలోకి తెచ్చుకో. Huhui, langsung saja Badshah menghajar semua anak buah Sadhubai. Janaki begitu bangga diri karena menganggap keberanian Badshah dibangkitkan olehnya. Apalagi Badshah sendiri mengaku bisa mengalahkan para preman berkat motivasi dan kata-kata Janaki. Badshah benar-benar tega membodohi Janaki. Bahkan saat ditemukan sedang mabuk bersama Dasu, dengan cepat Badshah mengubah keadaan. Janaki dibuat meleleh dan merasa di atas awan dengan pujian. Benih-benih cinta sepertinya sudah tumbuh di hati Janaki. Sementara di India, Badshah disebut telah membunuh petinggi polisi, DIG Balaram. Orang yang menggantikan Balaram, polisi Adi, sangat ingin menangkap Badshah. Siapa sebenarnya Badshah? Apakah dia memang membunuh polisi? Sebelum lanjut, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Hihi. ఉమ్మిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి గారికి వచ్చింది. ఆయన ఎవరు? Badshah adalah putra konglomerat India dan Red yang memiliki bisnis Royal Casino di Macau. Dan Red juga bekerja untuk Sadhubai. Hanya Hong Kong yang sulit dikuasai Sadhubai. Itu karena negara tersebut wilayah kekuasaan gangster Violent Victor. Victor mulai mengganggu bisnis dan Raj. Badshah yang tampil menyelamatkan bisnis ayahnya. Badshah memang tidak takut apapun. Orang seperti Victor hanya butiran debu di mata Badshah. Anak buah Victor dibuat tak berdaya. Keberanian Badshah sampai ke telinga Sadhubai. Badshah dipanggil. Sadhubai meminta bantuan agar anak buahnya yang bernama Anthony diselamatkan dari kelompok Victor.
Badsya mengiyakan dengan syarat Makau menjadi wilayah kekuasaan Badsya jika berhasil. Ternyata Badsya memiliki misi tersendiri tanpa sepengetahuan ayahnya. Anthony sebenarnya diculik oleh Badsya. Victor sama sekali tidak terlibat. Anak Victor, Johnny Root, akhirnya dibunuh oleh Badsya. ज़्यादा समझ रहा हांगकांग में काम कर Kematian Johnny membuat Victor sangat marah kepada Badsya. Dia mau bergandengan tangan dengan musuhnya, Sadubai. Wilayah Hong Kong siap diserahkan ke Sadubai, asalkan Badsya dibunuh. Victor juga mengungkapkan jika Badsya adalah orang yang menculik Anthony. Cheers. Cheers. Sadubai bergerak cepat. Anak buahnya dikirim untuk menyerang Badsya. Tapi salah sasaran. Mobil yang diserang dikendarai oleh ayah Badsya, Danraj dan adiknya, Daud. Serangan itu dilakukan secara brutal. Daud mengorbankan hidupnya untuk melindungi Danraj. Daud meninggal. Badsya mengetahui serangan itu ditujukan kepada dirinya. Pelakunya adalah kelompok Victor dan juga ada keterlibatan Sadubai. Ayah Badsya dan Raj sangat kecewa karena Sadubai ingin ikut membunuhnya. Padahal sudah 20 tahun dia bekerja dengan setia kepada Sadubai. Victor, Sadubai dan semua orang di belakang kematian pamanmu harus mati, tegas Danraj kepada Badsya. Permintaan ayahnya langsung dikabulkan. Badsya bersama anak buahnya menyerang Victor. Gangster penguasa Hong Kong itu dihabisi dalam waktu singkat. Victor dibunuh dengan mudah, sedangkan anak buah Victor yang masih ingin hidup harus siap menjadi pengikut Badsya. Selanjutnya Badsya mengancam langsung Sadubai. Tapi Sadubai tidak takut. Dia menjadi good father gangster bukan dengan aji mumpung. Tapi itu diperoleh dengan banyak pertumpahan darah. Orang Korea, orang Malaysia, dan orang Indonesia yang berani melawan saya sudah saya bunuh, ucapnya sesumbar. Wah, siapa ya kira-kira gangster Indonesia yang sudah dibunuh Sadubai? Hehehe. बादशाह डिसाइड అయితే Badsya lebih sesumbar lagi. Dia berjanji akan mengakhiri kejayaan Sadubai dalam waktu singkat. Sudah saatnya dunia gangster dikendalikan oleh Badsya. Kematian Victor membuat kakaknya Crazy Robert ingin balas dendam. Badsya juga harus dibunuh. Crazy Robert mau bergandengan tangan dengan Sadubai untuk membunuh musuh bersama, yaitu Badsya. Sadubai memang brengsek. Meski berada di Hong Kong, dia tetap ingin merusak negaranya sendiri. Sadubai akan mengirim bahan peledak ke India. Serangan besar direncanakan. Kepolisian India yang memburu Sadubai datang ke pelabuhan di Hong Kong melakukan penggerebekan. DIG Balaram memimpin operasi itu bersama anak buahnya. Sungguh tidak diduga, seorang polisi bernama Adi berkhianat. Dia bekerja untuk Sadubai. Adi begitu tega membunuh sesama polisi, termasuk DIG Balaram. Sadubai meminta agar Badsya yang harus disalahkan atas pembunuhan itu. Polisi Adi menembak dirinya agar kebohongan yang dibuat berjalan lancar. Kepada media, Adi menyebut Badsya telah membunuh polisi India. The Indian police and the Indian government have taken this instance. Sumpah guys, wajah Adi kok ngeselin banget ya dilihat. Ayah Badsya dan Raj juga diculik oleh Crazy Robert. Badsya datang untuk menyelamatkan ayahnya, tapi dia dipukul dari belakang hingga pingsan. Badsya kemudian diikat, namun berhasil menyelamatkan ayahnya seperti adegan di awal film. Setelah menyelamatkan ayahnya, Badsya menemui salah seorang petinggi polisi, IG Ramchandar. Ya, alur cerita film ini memang tidak bisa ditebak. Ternyata Badsya bekerja untuk kepolisian India, tapi dia bukan perwira polisi. Misi utama Badsya memasuki dunia gangster untuk memburu Sadubai. చెప్పి తనని నమ్మించలేం కానీ వాడిని వదలకు. Pak, saya sudah menghabisi banyak gangster sesuai perintah Anda. Tapi saya belum membunuh Sadubai. Masalahnya sekarang saya diberitakan sebagai penjahat. Adi adalah pengkhianat di internal kepolisian, ungkapnya. Sosok Adi memang memuakkan dan Janaki adalah tunangan Adi. Dalam waktu dekat, keduanya akan segera menikah. Janaki adalah keponakan Ramchandar. Masalahnya hubungan Ramchandar dengan ayah Janaki, komisaris polisi Jaya Krishna, tidak baik. Untuk bisa membunuh Sadubai harus melalui Adi.
Tapi untuk bisa memasuki kehidupan Adi, maka hanya melalui Janaki. Itulah alasan Badsha pergi ke Italia. Dia mendekati Janaki untuk sebuah misi. Kilas balik film sudah selesai. Bagus banget film ini. Tapi alur ceritanya sangat rumit, guys. Kembali ke masa saat ini. Janaki akan ke India untuk menikah dengan Adi. Janaki tampak tidak bahagia. Penyebabnya, Janaki sudah jatuh cinta dengan Badsha alias Rama Rao. Parahnya, Badsha juga jatuh cinta dengan Janaki. Keduanya bersepakat akan menikah. Love you. Badsha dan keluarga Janaki kemudian pergi ke India. Badsha akan meminta restu untuk menikahi Janaki. Tapi tentu saja tidak akan mudah. Keluarga Janaki adalah keluarga polisi yang sangat disiplin. Terutama ayah Janaki, Komisaris Jaya Krishna. Good morning, Ane. Acara pernikahan Janaki dengan Adi mulai dipersiapkan. Badsha juga sudah tiba di rumah ibunya yang sehari-hari bekerja sebagai event organizer. Nama asli Badsha memang Rama Rao. Badsha memberikan ide agar ibunya merambah ke bisnis I.O. pernikahan. Langkah pertama, Badsha yang dipanggil Rama Rao menargetkan acara pernikahan Janaki jatuh ke tangannya. Ayah Janaki, Jaya Krishna sangat selektif dalam menentukan I.O. Badsha dites untuk korupsi. Tentu saja dia pura-pura marah dan tidak mengenal Jaya Krishna. చెప్పు తీసుకొని కొడతాను లేవురా పైకి Badsha sukses membuat komisaris mempercayakannya mengurus pernikahan Janaki. Tujuan utama Badsha untuk membuka kedok polisi keparat si Adi pengkhianat. Jika berhasil, cinta Badsha dan Janaki juga akan mulus ke pelaminan. Agar misi sukses, Badsha butuh seseorang yang bisa dijadikan kambing hitam. Adik ipar Jaya Krishna, Inspektur Padmanabha paling cocok untuk itu. Mengingat dia ingin menjadi pahlawan dalam hidupnya. Badsha membodohi Padmanabha dengan teknologi yang disebut kursi mimpi. Kursi itu disebut akan membuat seseorang bermimpi sesuai keinginannya. Padmanabha pun bersemangat duduk di kursi untuk bermimpi. Setelah bangun, Padmanabha dibuat percaya jika hidupnya saat ini hanyalah mimpi. Dia bertingkah semaunya, bahkan berani melawan kakak iparnya, Komisaris Jaya Krishna. Selanjutnya, Padmanabha dibodohi untuk menjadi Badsha dalam mimpinya. Mengingat Sadhubai sudah mempersiapkan ledakan bom dalam penyelenggaraan KTT di Hyderabad. Motif ledakan tidak ada lain kecuali uang. Sadhubai akan mendapatkan banyak uang jika perekonomian India anjlok. Sadhubai telah mengutus Crazy Robert dan anak buahnya untuk meledakkan bom. Padmanabha datang bersama Badsha ke tempat mereka. Badsha mengenakan cadar agar tidak dikenali. Dengan sangat mudah, Badsha melumpuhkan anak buah Sadhubai. Bahan peledak juga berhasil diamankan. Padmanabha menyeret mayat anak buah Sadhubai, Raki Rasul, ke tempat jumpa pers. Padmanabha benar-benar tampil bak pahlawan. Tidak ada yang tahu jika pelaku sebenarnya adalah Badsha. But not least, Sadhu bhai, cancer come. Rencana Sadhubai berhasil digagalkan. Sadhubai datang langsung ke India. Salah seorang informan polisi, Kesava, disiksa. Tapi Kesava tidak takut mati, karena Sadhubai juga akan mati di tangan Badsha. Baca bir చెప్పగానే Terbukti, Badsha berhasil menggagalkan rencana Sadhubai dan membunuh Raki Rasul. Kesava juga memberi kejutan kepada Sadhubai bahwa Badsha bekerja di bawah perintah seorang pejabat kepolisian. Kesava pun mati dengan meninggalkan rasa penasaran untuk Sadhubai. Atas terbunuhnya Kesava, Badsha diminta berhati-hati oleh IG Ramchandar. Jangan sampai ada orang lain tahu jika Rama Rao adalah Badsha yang selama ini dicari polisi India. Iya pak, ibu saya juga tidak tahu jika saya Badsha, ucapnya. Hal yang tidak disadari Badsha, obrolannya di telepon didengar oleh Janaki dan ibunya sendiri. Ibunya sangat marah dan kecewa. Rama Rao ternyata mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang kriminal. మొత్తం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వెతుకుతున్న క్రిమినల్ Badsha berusaha menjelaskan jika alasan dirinya menjadi Badsha karena Sidhu, adiknya yang telah meninggal. Dulu, ini kilas balik lagi ya guys. Sidhu adalah anak yatim yang diasuh penuh kasih sayang oleh ibu Rama Rao. Mereka hidup bahagia dan benar-benar saling menyayangi.
Kebahagiaan itu direnggut oleh sebuah ledakan bom. Dalam sekejap, semuanya hancur. Keceriaan berubah menjadi petaka. Tubuh Sidu bersimbah darah. Sidu meninggal begitu saja tanpa ada pelukan terakhir. Rama Rao dan ibunya sangat berduka atas kematian Sidu. Berita di televisi menyebutkan orang di balik ledakan bom adalah Sadubai. Hal yang membuat Rama Rao merasa sangat bersalah. Selama ini dia tidak peduli dengan serangan teror yang sudah menewaskan banyak orang di India. Ledakan bom dianggap biasa. Berbeda halnya dengan Sidu. Dia sangat marah dengan adanya teror. Semua teroris dan gangster seharusnya dibunuh dengan kejam agar tidak ada lagi korban jiwa. Sejak saat itu, Rama Rao ingin balas dendam untuk menghancurkan Sadubai. Rama berusaha masuk kepolisian agar bisa menangkap Sadubai. Tapi tidak diterima karena ayahnya dan Raj. Rama ingin membunuh Sadubai, sementara ayahnya menjalani bisnis perjudian dengan bantuan Sadubai. Rama kaget mengetahui ayahnya masih hidup, karena ayahnya diketahui sudah meninggal sejak 20 tahun lalu. Ternyata ibunya berbohong. 20 సంవత్సరాలుగా సాధుబాయిని పట్టుకోవడానికి Menurut IG Ramchandar, Danraj adalah orang cerdas yang tidak dihargai di India. Sadubai kemudian merekrut Danraj yang kecewa. Danraj mengajak ibu Rama ikut ke luar negeri, tapi ditolak. Ibumu kemudian berbohong, menyebut ayahmu sudah mati, jelas Ramchandar. Ramchandar kemudian memberikan tugas khusus kepada Rama untuk menargetkan Sadubai. Apalagi Sadubai sudah merencanakan serangan bom lagi. Sebagai imbalannya, jika Sadubai bisa dihancurkan, ayah Rama dan Raj akan dibebaskan dari semua tuduhan. మీ నాన్న మీద ఉన్న కేసులన్నీ ఎత్తేస్తాం అడ్డూసే Siap Pak, mulai saat ini Sadubai adalah target saya, tegas Rama Rao saat itu. Kembali ke masa saat ini, Rama Rao dan Ramchandar sudah selesai bercerita. Jasa Rama sangat besar untuk negara karena berhasil menghentikan ancaman bom. Ayah Rama dan Raj juga sudah berubah, tidak lagi bekerja dengan Sadubai. Dan Raj mendatangi istrinya dan mereka berpelukan bahagia. Rama Rao berhasil menyatukan kedua orang tuanya. Janaki tentu saja semakin mencintai Rama setelah mengetahui segalanya. Rama meyakinkan Janaki jika kebusukan Adi akan segera terbongkar, sehingga pernikahan bisa dibatalkan. Acara pernikahan akan segera dilangsungkan. Adi dan ayahnya juga sudah datang. Adi ingin menemukan Badsha melalui Inspektur Padmanabha. Adi membuat Padmanabha mabuk. Kelicikan Adi direkam oleh orang suruhan Badsha atau Rama. Jus yang sudah dicampur miras tidak hanya diminum oleh Padmanabha, tapi juga Janaki dan keluarganya karena tidak tahu. Ibu Janaki yang sudah mabuk untuk pertama kali berani memarahi suaminya. Ibu Janaki dan yang lain tanpa malu juga menari dan bernyanyi. Sungguh sangat memalukan bagi Jayakrishna. Apa yang terjadi membuat Jayakrishna murka kepada keluarganya. Tapi seseorang yang merekam video menunjukkan kepada Jayakrishna bahwa calon menantunya yang bertanggung jawab atas semua itu. Jayakrishna sangat marah. Adi menjadi terpojok. Dia menampar Padmanabha. Jayakrishna membela iparnya itu. Adi disuruh minta maaf, tapi tidak mau. Dalam kondisi emosi, Jayakrishna akhirnya memutuskan untuk membatalkan pernikahan Janaki dengan Adi. అరే ఏం సార్ ఇది గలీజ్గా Yes, misi berhasil. Setelah pernikahan dibatalkan, Adi bergerak lebih gila. Dia memukul atasannya sendiri, Ramchandar, dan diserahkan ke Sadubai. 12 దేశాల పోలీసులతో నేను ఆడుకుంటా. Inspektur Padmanabha juga dijebak untuk ditanya keberadaan Badsha. Padmanabha tetap menganggap semua itu hanya mimpi meski dipukul dan disiksa. Akhirnya dia menunjukkan foto orang yang membuatnya seperti orang bodoh, Rama Rao. నేను పడుతున్నాను ఇదిగో Rama Rao adalah I.O. pernikahan, tapi Sadubai langsung mengenal Rama sebagai Badsha. Semua orang tercengang setelah IG Ramchandar mengungkap kehebatan Badsha dalam membuat rencana. Adanya mesin impian yang membodohi Padmanabha, datangnya Sadubai ke India, dan lain sebagainya. Semua itu bagian dari rencana Badsha. మీకు ఎరగా వేశాడు Sadubai merasa nyawanya terancam. Dia langsung ingin kabur dari India menggunakan helikopter. Tapi orang yang datang dengan helikopter justru Badsha.
Namanya kini NTR Ramarao. Dengan jabatan asisten komisaris polisi sejak bahan peledak berhasil diamankan baru-baru ini. Ramarao ditawarkan seluruh kemewahan dunia oleh Sadubai, tapi dengan tegas ditolak. Tidak ada yang akan pernah bisa membeli NTR, ucapnya. Enti Ramarao. Aksi Ramarao sungguh luar biasa. Hentakan kakinya membuat kendaraan penjahat meledak. Dalam waktu singkat, IG Ramchandar berhasil diselamatkan. Dia sendirian melawan pasukan gangster. Adisi polisi keparat juga dilumpuhkan dengan sangat mudah. Giliran Sadubai yang harus mendapatkan hukuman. Dialah penyebab adik angkat Ramarao, Sidu, meninggal dalam ledakan bom. Sadubai boleh saja ditakuti dalam dunia gangster, tapi dia hanyalah butiran debu bagi Ramarao alias Badsha. Sadubai dipukul dan dihajar sampai mati. Begitu pula dengan Crazy Robert, ditembak hingga tak bernyawa lagi. Game over. Akhirnya musuh India sudah binasa. Ramarao bertunangan dengan Janaki yang mempesona. Dia menjadi polisi kebanggaan keluarga dan India. Film berakhir bahagia. Sampai jumpa.